Oh ya, dan ini berarti bukan hanya untuk gitaris ya? Yes. Jadi untuk piano, untuk bass, untuk drum, untuk biola, untuk apapun. Betul, untuk gesek, tiup, dan teman-teman yang juga. Oke. Jadi kalau di tone itu sendiri, yang poin yang saya adalah saya mau bangkitkan awareness apa namanya? Awareness, kesadaran atau keengahan ya. Gitu. Kalau tone itu sangat menentukan gitu. Jadi yang saya mau share tone, ketika kita aware dengan tone kita kayak apa, instrumen kita itu akan membantu kita menentukan teknik yang akan kita pakai. Oh, oke. Jadi tone dulu baru bisa menentukan teknik yang akan kita pakai. Bisa dibilang membantu mengarahkan. Oke. Jadi kalau boleh contohin itu aja. ya, oke. Saya contohin simpel aja ya. Misalnya ini kan saat ini tone saya clean ya, kita bilangnya clean ya. Oke. Jadi kalau dalam konteks tadi berarti dengan tone saya yang clean ini, kira-kira teknik apa yang mendukung untuk menggunakan saya dengan sound clear ini tadi? Oke. Oke. Karena mungkin akan berbeda ketika saya menggunakan misalnya ini saya bilangnya apa ya, synth like kali ya. Oh, gue ngerti. Jadi dengan tone, dengan sound seperti itu dan tone di tangan yang Budi punya, itu kayaknya akhirnya jadi refleks untuk memainkan hal tersebut dengan sound itu gitu ya. Betul. Karena dengan sound yang tadi sebelumnya kayaknya nggak mungkin dong yang genjreng itu deh. Yes. Kurang enak ya jadinya ya. Genjrengnya ini jadi akan begini. Genjreng bahasanya. Oke. Akan ada begitu ya. Oke. Sementara tadi dengan yang simpelnya adalah misalnya kayak tadi itu akan sangat berfungsi dengan baik dengan tone ini. Oh, oke. Contoh. Itu contohnya yang pertama. Oke, jadi ngaruh ya. Jadi gimana tadi kesimpulannya adalah tone itu dengan tone di tangan, terusnya dengan sound yang kita pencet, di efek gitu ya, dengan sound seperti itu, terus tone-nya jadi kebentuk sendiri, terus akhirnya menentukan kita tuh mau main seperti apa, mau ngeluarin lick apa gitu ya, entah itu solo, entah itu rhythm. Ya, coba gua geser dulu sebelum solo dan rhythmnya, kita mau pakai teknik apa ya? Oh, mau pakai teknik. Oke. Jadi misalnya kalau di tiup juga ya, buat pemain tiup gitu. Tiup juga ada subtone gitu ya. Kita ada misalnya mau pakai buat trompet atau apa, pakai double tongue kah kita, atau kalau digesek mau pizzicato kah kita, atau arco gitu istilahnya, pakai bow gitu. Itu akan menentukan juga kita mau kalimat-kalimatnya yang kita mainkan akan berbeda gitu. Oh, oke. Bahkan menentukan nada-nadanya akan kita bunyikan gitu ya. Yes, secara tidak langsung akan menentukan. Jadi buat kasih contoh misalnya gini deh. Teman-teman mungkin ingat lagu Bintang Kecil. Oke. Iya, betul. Ya, sampai sekarang ini nggak gede-gede. Nah, makanya kecil terus. Kalau gede turun jatuh. Iya. Bahaya. Nah, Bintang Kecil kan kalau pas zaman gue sih Bintang Kecil. Sampai sekarang sama. Sampai sekarang sama. Sama. Itu lagu yang konsisten. Konsisten. Seperti KJK. Oh ya. Masuk. 8555. Ya. 855 kali workshop. Oke, nomor telepon. Iya. Bapak-bapak jokes tuh ya. Lanjut. Bintang Kecil. Nah, Bintang Kecil di langit yang biru. Itu namanya. Pokoknya udah selesai. Iya. Sekarang pertanyaan gue, kalau misalnya gue dalam hal ini menghadirkan tone yang berbeda,
Nah makanya kalau kita lihat tuh gitaris itu paling banyak tuh ya yang dipencet-pencet pakai kaki tuh pedal-pedalnya tuh karena nentuin ya. Ini ada. Bintang kecil ya misalnya gitu ya. Kan bintang kecil. Oke. Dalam hal ini kita ada istilahnya di musik kita menginterpretasi lagunya. Ya. Karena soundnya ini seperti ini cenderung pendek dan lunak-lunak gitu. Yes. Mungkin yang kita interpretasikan jadi akan berbeda karena sesuai dengan soundnya ini. Keren ya. Iya. Kalau main begitu polos aja bintang kecilnya nggak enak ya kalau sound gitu ya. Kalau gua akan sound begini, yang ada merusak kesyahduan ya. Iya, padahal boleh kayak gitu ya, staccato gitu ya. Nah, sementara ketika misalnya gua bikin maksudnya tone-nya ini dalam konteks gitar ya. Oke. Ini contohnya aja di gitar ya, karena di keyboard juga bisa kan soundnya bisa macam-macam tuh. Iya benar. Misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya dengan sound yang seperti ini. Mungkin bintang kecilnya akan menjadi Oke. Oh, enak ya. Jadi ngawang-ngawang syahdu gitu ya. Itu bisa bedain tuh sama tadi wak. Nah, itu gue jadi dan menentukan juga ya dengan chord yang lo pegang-pegang tadi ya. Iya. Kalau saat itu gitu kodenya ganti-ganti ini. Nah, karena kayak tadi Itu efek tuh kan. soundnya sendiri mengarahkan gua untuk banyak berinteraksi dengan chord. Oh iya. Ya kan? Kayak tadi misalnya atau misalnya ini dengan overdrive ya. Oke. Gua bikin lagi agak beda. Lebih liar ya. Aduh, asik. Lebih liar, lebih kasar, dan lebih enak loh pastinya. Yes, karena ada tadi dalam hal ini gue membentuk tone-nya menjadi overdrive ya. Overdrive itu kan prinsipnya ya kita dengarnya apa ya, bunyi zaman dulu dibilangnya ngekok gitu. Oke. Kalau angkatan nih. Nah, ketika itu mainkan kita nggak akan mungkin bisa kayak tadi gitu. Ya, nggak cocok. Ya, Boleh kurang mendukung gitu maksudnya ya kan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi aneh kedengarannya. Mungkin nggak akan betah kalau orang dari bintang kecil atau jadi bintang apa nih? Bintang 7. Bintang 7 direct Bisa gitu kali. Oke. Nah itu dari tone yang dihasilkan oleh gitar. Terus apa lagi yang mau lo sampai ini?
Ya, maksud gua adalah kalau normally contoh gitaris kita mempunyai sangat banyak opportunity untuk membentuk tone itu sendiri, ya, gitu. Nah, kebetulan juga yang lain-lain yang mau drum tuh ngomongin cymbal, ngomongin apa namanya headnya kayak apa gitu, bass player, menentukan kalau lu biasanya kan ada sound untuk buat ngeslap sama buat yang bukan slap ya kan, slap tuh yang teknik gini-gini ya, yang digambar tuh, iya, slap, betul ya. Terus ya di mana tone yang lo buat, sound yang lo buat mendukung teknik ini kan, ya kan? Nah, jadi sama juga dengan kalau kita main apa namanya viola gitu. Ketika dia main pitch ya nggak akan misalnya main dengan pitch itu yang gini tung gitu. Kalau di kita itu namanya apa pitch ya? Pizzicato sebenarnya. Misalnya gini kan. Ya, main biola suka gitu tuh pakai tangan tuh. Nah, di gitar juga kurang lebih mirip gitu loh. Nah, itu juga akan menentukan dia gitu, maksud gua ada lines atau frase kalimat musical sentence bilangnya apa dong? Kalimat musik yang nggak akan bisa dimainkan dalam setiap tone. Oke. Ya, menentukan apa yang akan kita mainkan gitu. Berarti memang harus ini juga ya, harus ngambil keputusan cepat. Gue mau main apa, gue pencetnya apa, gitu ya. Yeah. Dan gue lihat tuh tadi sering benerin tak pick up. Nah itu namanya pick up depan, pick up belakang. Itu ngaruh juga ya, gitu ya. Yeah. Contoh, ya di sini kalau buat gitaris mungkin banyak yang orang ngerti apaan sih cetekan gitu ada tekannya gitu ya. Cetekan kalau yang ditembok nyalain lampu, kalau yang ini enggak. Nah, jadi sebetulnya cetekannya ini juga ngaruh membuat sound. Saya coba model. Terus, nah ketika saya sebelah sini, ketika belakang, itu tuh. Itu akhirnya tentuin yang cocok yang mana. ya. Ketika ini makin cepreng, mungkin cocok buat yang lain misalnya. Di jazz misalnya kayak ini. Yes. Oke, itu lagu Kimball itu gitu ya? Iya itu burung apa gitu? Oh itu ya? Iya. Itu diffusion di apa namanya? Di funk ya. Sering banyak nemuin Kalau mau ya Bill Frisell gitu ya, kalau nggak tahu ada gitaris jazz, dia laporannya juga ada spirit talk, ya. Soalnya mungkin ada begini, ada clanging jadi itu Oke. apa maksudnya tone yang ini akan lebih bereaksi, akan lebih cocok terhadap untuk teknik yang kayak tadi misalnya. Jadi yang ini, ini kan warm ya kita. Ya warm, ini warm. Agak hangat gitu ya soalnya. Warm. Ya, anak baru dari kau ya. Oke. Jadi sangat menentukan ya. Gue juga tercerahkan nih. Nah, tepuk tangan dong buat Jeffrey. Kalau ada yang mau bertanya boleh loh. Boleh loh nanya naik ke panggung juga boleh. Nah, kalau mau bertanya, mungkin ada teman-teman gitaris atau alat musik lain mau nanya. Kita ada waktu kurang lebih berapa menit lagi ya? 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit lah, 5 menit lagi sebelum Echa Sumantri perform. Boleh? Tunjuk tangan apa pegel tangannya? Oh, pegel. Buat suling pianika juga jalan loh. Oh iya, suling pianika jalan. Nggak, maksudnya ada teknik juga kan? Oh iya. Menentukan bunyinya gitu. Nah, karena kan gue berasa kalau gue main bass ya udah gue main bass di beberapa genre, gak cuma jazz gitu ya. Karena tapi gue main rock juga. Memang kalau gue lebih berasa tone-nya itu, of course dari tangan, gue akan beda tone gue main swing
terus gue tiba-tiba main lagu Megadeth, nggak mungkin dengan tonnya ton tangannya swing. Dan pastinya soundnya juga harus berubah. Yang tadi di sini agak warm buat jazz, tapi kalau main Metallica Megadeth gue harus agak clanky gitu, ada distorsinya sedikit gitu. Itu sangat membantu dan akan lebih, kalau buat gue ya sebagai pemain bass, otomatis ngerubah cara mainnya. Yang tadi pelan jadi atau lebih kasar lagi kalau pakai pick yang nyari kasarnya suara bass. Nah, kalau nggak mungkin kan gue main swing atau Brazilian, ya tadi Mas Kenada terus main pakai pick boleh aja, cuma kayaknya nggak cocok gitu. Terus pakai sound yang lebih bright dan lebih rock, ada distorsinya tuh kayak kurang gitu. Kayaknya itu ya berarti ya kurang lebih yang lo jelasin ya. Yes, dan kalau di bass kan misalnya kadang ada yang suka tiba-tiba pakai thumb tuh. Oh iya, sering tadi. Jadi di mute Jempol andalan. Ya, itu dia. Itu dia tadi. Nah, maksudnya soundnya ini sebetulnya kan berkaitan dengan tekniknya kita juga gitu. Jadi saling. Saling berkaitan. Gue pengen soundnya pendek-pendek untuk memutus untuk kalimatnya berarti ya kayak tadi untuk bass. Oh berarti gue pakai dampening sama misalnya. Aku lupa judulnya apa tuh? Tanya ke komposer emang di sini. Iya, tanya sama Om Tony itu. Dan dua karena sering main. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak dari bapak-bapak, ibu-ibu, semua, kakak-kakak, adik-adik? Boleh, silakan. Senang nih kalau ada interaksi gini nih. Silakan mbaknya. Ini mudah-mudahan nyampe kabelnya. Dengan mbak siapa? Marisa, mau nanya, bedanya tadi pickup ya, pickup gitar musik jazz sama musik lain emang signifikan nggak sih atau kayak gimana? Terus kiblat musik jazz sendiri itu kiblatnya ke siapa? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marisa. Kiblat musik jazz itu maksudnya kiblatnya si Jeffrey. Oh, kiblatnya Jeffrey Simanguso. Kalau buat jazz ke siapa gitu? Kayaknya Mbak Marisa ini gitaris jazz nih. Nanyanya pick upnya ngaruh nggak? Oke, tepuk tangan buat Mbak Marisa. Oke, Langsung jawab dulu. saya mencoba. Yang pertama tadi pick up ya. Kalau pick up untuk musik jazz apa? Jadi sebetulnya kalau dibilang secara resep atau patennya itu nggak ada Mbak, gitu. Tapi hanya kita melihat kebiasaan dari histori sejarahnya dia sendiri terbentuk itu di mana para gitaris pada zaman itu menggunakan pickup yang istilahnya kita bilang pickup humbucker yang kayak punya Mas ini di sini nih, yang gede-gede ini. Oh iya, yang depan tuh ya, depannya ya. Itu humbucker. Jadi kayak gede kotak. Nah itu sebetulnya lebih kepada bukan karena masalah pickup ya, tapi lebih kepada karena tone yang dihasilkan, lagi-lagi tone coy. Jadi kepada tone yang dihasilkan itu untuk memang tujuannya warm, bulat gitu kan, untuk bermain seperti itu karena memang yang kayak tadi, misalnya aku main chord yang tadi kan, apa sih ya? The days of wine and roses. Oke. Ya, The days of Guns N' jadi Roses. lebih ke situ sih, cuman seiring berjalan waktu dengan sejarah, orang mulai mengeksplorasi di mana tone yang mereka kejar, bunyi yang mereka mau agak berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini pickup jazz, yang ini pickup country, yang ini pickup reggae, dangdut atau gimana gitu. Tapi lebih kepada bunyi yang dia mau kayak apa, sehingga itu yang Berarti diserahkan ke playernya gitu ya, mau seperti apa. Karena ada yang gue lihat nih, gue jarang ngeliat gitaris jazz itu pakai gitar model Telecaster. Itu jarang. Kebanyakan musik rock atau main country yang pakai Telecaster. Musik rock itu pun yang suaranya agak crunchy gitarnya. Terus musik tiba-tiba gue ngeliat seorang musisi jazz, mungkin kenal Mike Stern.
Master itu gitarnya kan ini kan seperti ini kan apa namanya? Tadi. Telecaster ini. Dan dia menghasilkan dia main swing, main standard, main bebop gitu ya. Tapi ada distorsinya dan oke aja gitu ya. Yes. Begitu juga John Scofield. Nah ini pakai gitar seperti ini ya, ada distorsinya tetap. Yes. Nah itu kayak gitu. Jadi memang pilihannya jadi nggak ada yang baku, gitu ya benar ya. Jawaban terakhir apa yang terakhir ya Bro? Influencer siapa buat kita? Buat jazz. Kita itu buat non gitaris maksudnya. Apa aja? Lo ada influencer sama siapa yang paling gede untuk sebagai jazzer? Waduh. Dia Ya tokoh-tokoh yang penting yang udah ada aja sih, gua senang semuanya. Gitu. Siapa itu? Siapa ya? Hah? Oh, buat bocoran tuh, buat bocoran Mbak Marisa, itu dari siapa yang ada itu? Siapa ya? Masih lagi yang ngomong ya. Ya. Oh bukan. Oke, siapa ya kalau gitaris mungkin yang di dunia perjazan Jonathan Christchurch kalau nggak pernah dengar. Kalau misalnya yang zaman dulu kalanya, ya saya suka Bon Scofield. Oke. Wes Montgomery. Wes Montgomery ya, Wes. Nah, itu The Man with Thumb Finger. Nah, betul. Itu salah satunya alasannya karena dia memang ingin menghasilkan tone itu di samping karena puluhan tetangganya betul yang waktu itu. Yes. Gitu. Jarangnya gitu. Wes menggunakan ini banyak menggunakan hukumnya. akhirnya jadi tidak asli ya, gitu kan? Kita kebetulan dari Oke, nah udah kurang lebih gitu. Tepuk tangan untuk Jeffrey Simonson atas sharingnya karena waktu. Nanti kalau mau lebih detail bisa ngobrol-ngobrol gitu di belakang sama Jeffrey kalau mau nanyain belum harusnya lebih detail. Kalau lebih nanya macam-macam beliau sanggup kok tanya-tanyain sampai jam 12 juga bisa nih. Orangnya asik. Terus nanti kalau untuk workshop berikutnya lebih detail jangan lupa follow Instagramnya KJK, nanti datang aja di workshop kita yang di sebulan 2 kali itu di daerah Tanjung Priok. Nanti akan kita share di Instagram KJK. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Om Jerry. Boleh minta tepuk tangan sekali buat komunitas Jazz Kemayoran, Cang Miki dan juga Bro Jeff.